Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Seringkali kita mendengar hadis, kalimat hadis Nabi misalkan. Tetapi mungkin banyak dari kita yang tidak tahu sebenarnya apa definisi dari hadis itu. Kemudian apa perbedaan hadis dengan sunnah, dengan khobar, dengan hasar, dan juga apa perbedaan hadis Nabi dan juga hadis Nabawi. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pada kitab yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang berjudul Fil Hadis wal Balaghah, ya. Bahwasanya muhadarah beliau yang menjelaskan tentang hadis dan balaghah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan Al-Hadithun Nabawi, hadis Nabawi. Pertama, makna al-hadis wal farqu bainahu wa baina ma qad yaltabisu bihi. Makna hadis dan perbedaan antara hadis dan dengan sesuatu yang serupa dengannya. Kalimatul hadis ta'ni fil lughah al-arabiyyah ma yuqabilu al-qadim. Kalimat hadis dalam bahasa Arab itu adalah lawan dari kata al-qadim, sesuatu yang lama, yang qadim. Wa tutlaqu aidan 'alal kalam alladhi yukhatibu bihi an-nasu ba'dhum ba'dha. Dan dipakai juga, dimutlakkan juga kata hadis itu atas perkataan yang digunakan oleh manusia ketika mereka berbicara antara satu dengan lainnya. Itu adalah makna hadis. Jadi bisa adalah lawan dari qadim dan juga bisa bermakna ucapan yang diucapkan oleh manusia. Walakinnahu fil istilahi ulamil hadis an-nabawi yutlaqu ala ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Akan tetapi dalam mustalah atau istilah, pengertian secara istilah yang diistilahkan oleh ulama hadis, bahwasanya hadis definisinya adalah segala sesuatu yang sahih, yang benar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa qaul, perkataan, fi'al, pekerjaan, takrir, ketetapan ataupun sifat. Maka segala kalimat, fal kalimat allati tu'za ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan, maka segala bentuk kalimat yang dinisbahkan, disandarkan kepada Rasulullah, baik itu berupa qaul, perkataan, dan segala tasarrufat, ya, wa tasarrufat allati tunsabu ilaihi fi'lan, ataupun segala tingkah laku yang dinisbahkan kepada Nabi, wa sukutihi fasukutuhu ala tasarrufat al-akharin ikraran, dan juga diamnya Nabi ketika melihat tingkah laku orang lain, yaitu ketetapan beliau, wal ma'ani allati tatalabbasu bihi wasfan, dan juga makna-makna yang bisa kita ambil dari sifat beliau, kullu dzalika yusamma fil istilah hadisan. Maka semua itu dalam istilahnya disebut hadis. Jadi hadis ini lingkupi apa? Perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi, semua ketetapan Nabi. Maksudnya ketetapan apa? Tingkah laku orang lain, sahabat, dan dia dibenarkan oleh Nabi, dan juga sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka ketiga hal ini disebut dengan hadis. Wa yasta'milu arbabu hadzal istilah kalimat sunnah fayuriduna biha nahwa ma yuriduna bil hadis ma'a furuq daqiqah yahfilu biha al fuqaha wa ulama ul hadis la gharda lana bi dzikriha fi hadzal maqam. Dan para ulama hadis juga menggunakan kalimat sunnah, dan mereka menggunakan kalimat sunnah itu maksudnya adalah sama ketika mereka bermaksud dengan kalimat hadis. Jadi hadis dengan sunnah itu sama, tetapi ada furuk daqiqah disebutkan di sini, ada perbedaan yang detail yang sudah dijelaskan oleh para fuqaha dan para ulama hadis, yang menurut beliau, kata Syekh Ramadan Al-Buti, tidak perlu untuk kita jelaskan di kesempatan kali ini. Jadi antara sunnah dan hadis itu adalah sinonim atau sama maknanya. Kama annahum qad yasta'miluna kalimata khabar au athar
wa yuriduna bihima al-ma'na alladhi yuradu bil hadis. Sebagaimana mereka juga menggunakan kalimat khobar dan kalimat asar, dan mereka juga bermaksud dengan kalimat khobar dan asar itu dengan makna yang sama dengan makna hadis. Jadi sama ya, hadis maknanya adalah khobar dan juga asar. Wa rubbama atlaqu huma ala ma huwa ammu minal ma'na al-hadis alladhi dzakarna. Dan kadang-kadang mereka juga menggunakan kalimat khobar dan asar itu dengan penggunaan yang lebih umum daripada kalimat hadis yang sudah kita jelaskan tadi definisinya. Bihaitsu yashmul ma yudhaf ila sahabah wat tabi'in aidan. Yang mana kalimat khobar dan asar itu juga meliputi segala yang dinisbahkan kepada sahabat dan kepada para tabi'in. Jadi dengan penambahan kalimat khobar dan asar ini yang awalnya adalah muradif juga, tetapi ada juga yang menggunakan kalimat khobar dan asar ini meliputi segala sesuatu yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in. Wal khurasaniyun yufarriquna bainal kalimatain fa yutlaquna al-khabar 'ala al-hadits al-marfu' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yutlaquna al-athar 'ala ma kana mawqufan 'ala as-sahabi aw at-tabi'in. Adapun para ulama Khurasan, mereka membedakan antara dua kalimat itu, antara khabar dan athar. Artinya mereka tidak menjadikannya sinonim. Bagaimana? Mereka menggunakan kalimat athar kepada yang disebut dengan hadis mauquf atas sahabat. Sedangkan menggunakan kalimat marfu kepada hadis yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hadis itu sampai disebut marfu atau disebut dengan khabar. Kalau dia hanya sampai kepada sahabat atau tabi'in, disebut oleh ulama Khurasaniyun dengan athar begitu. Idza tabayyana laka hadza falta'lam anna muradana bil hadisi fima sanatanawalahu fi abhatsina at-taliyah innama huwa al-aqwal allati atharat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya juz'un min madmunil hadis fi ma'nahu al-istilahi al-madhkur. Idh laysa lana huna min ghard indal hadis anil balaghah an-nabawiyyah bima athara anhu sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw wasfin aw takririn. Apabila Anda sudah paham tadi makna al-hadis lughatan wa istilahan, kemudian makna khabar, athar dan juga penggunaannya, maka yang dimaksud dengan hadis dari pembahasan kita di sini adalah segala perkataan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tercakup dalam ruang lingkup makna hadis yang kita sudah definisikan secara istilah tadi. Jadi hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn tadi, aw wasfin tadi. Karena tidak kenapa kemudian kata Syekh Buti dia hanya memfokuskan dalam hadis ini pada masalah qaul. Kenapa? Karena pada muhadharah atau perkuliahan yang disampaikan beliau di salah satu kampus ini adalah hadis dan balaghah. Artinya hadis itu hanya mencakup sisi perkataan saja, tidak mencakup sisi perbuatan ataupun sifat ataupun ketetapan Nabi. Makanya kata beliau, kalau nanti yang kita bahas hadis itu lebih spesifik kepada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada paragraf berikutnya ini baru Syekh Buti akan menjelaskan tentang perbedaan antara hadis dan juga hadis qudsi. Beliau menulis, wa la'allaka tasma'uhum yaqulun al-hadis wal hadisul qudsi. Mungkin kau pernah mendengar perkataan orang hadis dan juga hadis qudsi. Wa tas'al 'anil farq bainahuma, dan kau bertanya apa bedanya antara hadis dan hadis qudsi.
Fa'lam annal murad bil hadis ma qad awdahtu laka min qaulir rasul wa fi'lihi wa iqrarihi wa sifatihi. Maka ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan hadis adalah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi. Ammal hadisul qudsi fahuwa kullu qaulin yudhifuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah azza wa jal wa yuhkihi anhu. Adapun hadis qudsi adalah setiap perkataan yang dinisbahkan, yang disandarkan Nabi kepada Allah azza wa jal dan beliau menceritakan darinya. Fasiyaghatul alfadhihi wa tarakibihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk dari lafaz dan susunannya adalah berasal dari Nabi. Walakinnal azwa fihi ilallahi azza wa jal. Adapun penyandarannya dalam hadis itu kepada Allah azza wa jal. Walau kanat siyaghatuhu minallah mubasyaratan lakana al-Qur'an. Andaikan bentuknya tadi dari hadis itu adalah dari Allah secara langsung, maka itu yang kita sebut dengan Quran. Walau lam yakun al-azwu fihi ilallah ala sabilil hikayah anhu lakana hadisan mutlaqan. Andaikan penyandaran tadi tidak disandarkan kepada Allah atas jalan melalui jalur hikayah dari Allah, maka itu yang kita sebut nanti dengan hadis secara mutlak. Jadi ada hadis Nabi, hadis Nabawi, dan ada Quran. Kalau hadis yang kita sebut dengan hadis secara mutlak itu kemudian lafadznya berasal dari Nabi Muhammad tapi tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi lafadznya dan tarkibnya dari Nabi, adapun penyandarannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia Al-Qur'an adalah lafadznya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Mithalu al-hadis al-qudsi ma akhrajahu al-Bukhari bisanadihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu rajulun a'tabi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah wa rajulun istajara jiran fastawfa minhu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yuwaffihi ajrahu. Contoh dari hadis qudsi adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dengan sanadnya dari sahabat Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berkata Allah azza wa jal, berkata Allah, salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang saya akan memusuhi mereka pada hari kiamat. Barang siapa waman kuntu khasmuhu khasamtuhu. Barang siapa yang aku musuhi maka aku akan mempersulitnya, menghukumnya. Yang pertama, rajulun u'tiya bi thumma ghadara. Yang itu yang pertama. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang menjual orang yang merdeka, kemudian dia dari hasil menjual orang yang merdeka itu dia memakan daripada harta. Jadi menjual orang merdeka sebagai budak begitu ya. Dari hasil penjualannya kemudian dia menggunakannya untuk makan. Itu yang kedua. Wa rajulun istajara ajiran, dan seseorang yang kemudian menyewa seorang untuk dipekerjakan, fastawfiya minhu, kemudian orang itu melakukan pekerjaannya, walam yuwaffihu ajrahu, tetapi orang yang menyewa itu tidak memberikan upahnya. Itu adalah contoh hadis qudsi. Kemudian terakhir kata beliau, faqad tabayyana laka idzan al-farqu baina kullu minal Qur'an wal hadis qudsi wal hadisil mutlaq an hadzal qayyid. Maka sekarang sudah jelas bagimu apa perbedaan antara hadis perbedaan antara Quran, hadis qudsi, dan hadis yang secara mutlak. Baik, jadi kesimpulannya dari pemaparan ini
Yang pertama adalah bahwasanya hadis secara bahasa itu bermakna diddul qadim, lawan dari qadim, atau secara bahasa dia bermakna percakapan atau perkataan manusia. Adapun secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau. Kemudian perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Kalau hadis itu kalimatnya, bentuk kalimatnya berasal dari Nabi Muhammad SAW dan tidak disandarkan kepada Allah. Adapun hadis qudsi, bentuk kalimatnya dari Rasulullah tetapi beliau sandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kalau Al-Quran, lafadznya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.